Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Tasya Aulia. Saya Amelia Putri Damayanti. Saya Relda Putri Fatoni. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu adalah Brain Roll ITS berbasis Pinwheel untuk pembelajaran peluang dan pemilihan sampel untuk kelas 9 sekolah menengah pertama. Yang pertama adalah latar belakang pembuatan website Brainroll. Yang pertama adalah untuk kebutuhan pembelajaran matematika yang lebih interaktif dan adaptif. Salah satu materi yang ada di kelas 9 saat ini adalah materi peluang dan pemilihan sampel. Materi tersebut sering dianggap sulit karena sifatnya yang abstrak, melibatkan penalaran, dan membutuhkan pemahaman konsep secara bertahap. Untuk yang kedua adalah ITS sebagai sistem pembelajaran berbasis komputer. Saat ini ITS atau Intelligent Tutoring System adalah sistem pembelajaran berbasis komputer yang mampu memberikan materi, latihan, dan umpan balik secara personal sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Sehingga metode ini tidak menggeneralisir untuk semua siswa, tapi sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan media yang memotivasi siswa. Saat ini yang memotivasi siswa untuk belajar selain adaptivitas, yang paling penting adalah keberhasilan dalam belajar matematika menggunakan gamifikasi. Gamifikasi sendiri adalah pembelajaran menggunakan permainan. Pembelajaran dengan metode ini terbukti meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Kemudian selanjutnya, apa itu Brainroll? Brainroll sendiri adalah platform pembelajaran matematika berbasis Intelligent Tutoring System atau berbasis ITS yang dirancang untuk membantu siswa kelas 9 SMP khususnya dalam memahami materi peluang dan pemilihan sampel secara lebih adaptif dan menyenangkan. Kenapa lebih adaptif dan menyenangkan? Karena Brainroll sendiri menggabungkan kemampuan ITS, yaitu seperti analisis kemampuan awal siswa, penyesuaian tingkat kesulitan materi dan soal, pemberian umpan balik otomatis, serta pemantauan perkembangan belajar dengan elemen gamifikasi, atau dengan permainan, atau dengan pembelajaran menggunakan permainan berupa spin wheel. Kenapa spin wheel? Karena spin wheel cukup interaktif dan relevan dengan konsep peluang. Melalui pendekatan ini, Brainroll bertujuan meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi, serta kemandirian belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menarik dan berlangsung sesuai ritme masing-masing siswa. Kemudian Brainroll sendiri dikembangkan menggunakan metode EDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Yang pertama adalah tahap analisis. Analisis ini melakukan analisis kebutuhan pembelajaran matematika khususnya pada materi peluang dan pemilihan sampel. Selain itu melakukan analisis pada karakteristik pengguna sistem, yaitu karakteristik siswa SMP kelas 9. Yang terakhir adalah mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, seperti rendahnya motivasi belajar dan kesulitan memahami konsep abstrak seperti peluang. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap desain. Desain website Brainroll sendiri dimulai dari merancang struktur dan alur pembelajaran pada Brainroll yang berbasis ITS tentunya. Yang kedua adalah mendesain fitur-fitur yang digunakan, seperti ada pretest, kemudian ada penyajian materi, ada kuis berbasis pinwheel, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga adalah mendesain antar muka pengguna serta mekanisme gamifikasi. Dan yang terakhir adalah menyusun rancangan instrumen evaluasi pengguna berupa angket Google Form dengan skala Likert. Yang ketiga adalah tahap development, yaitu tahap pengembangan. Yang pertama adalah mengembangkan media pembelajaran Brainroll berbasis web sesuai desain yang telah didesain pada tahap kedua. Kemudian pada tahap development ini juga mengintegrasikan modul ITS untuk memberikan umpan balik otomatis kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan pengguna masing-masing. Kemudian pada tahap ini juga diimplementasikan elemen gamifikasi berupa spinwheel sebagai sarana evaluasi pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah tahap implementation. Tahap implementasi ini dilakukan dengan melaksanakan uji coba pengguna Brainroll kepada responden tentunya yang merupakan siswa kelas 9 SMP. Kemudian responden diarahkan untuk mengakses Brainroll dan menggunakan seluruh fitur pembelajaran yang tersedia. Setelah penggunaan sistem, responden diminta mengisi angket evaluasi secara daring melalui Google Form. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluation. Tahap evaluasi ini
dilakukan oleh pengguna untuk mengetahui tingkat kelayakan dan penerimaan brand role sebagai media pembelajaran. Evaluasi tetap dilakukan menggunakan angket Google Form dengan skala Likert. Data dianalisis secara deskriptif untuk menjadi dasar perbaikan dan pengembangan lanjutan brand role. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang tersedia pada brand role. Untuk yang pertama ada registrasi dan login. Halaman registrasi pada brand role memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun sebelum mengakses sistem. Fitur ini memastikan setiap siswa memiliki akun pribadi, sehingga aktivitas belajar, nilai, dan progres dapat tersimpan dengan baik, serta mendukung pembelajaran yang bersifat personal dan terkontrol. Kemudian setelah melakukan registrasi, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Pengguna dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan kata sandi pada halaman login. Fitur login ini berfungsi untuk menjaga keamanan akses serta memastikan bahwa setiap aktivitas dan kemajuan belajar tercatat sesuai dengan akun masing-masing pengguna. Selanjutnya yaitu halaman dashboard. Setelah login berhasil, pengguna akan dibawa ke halaman dashboard. Fitur dashboard berfungsi untuk menampilkan informasi progres belajar pengguna dan memantau aktivitas terakhir pengguna. Pada halaman dashboard terdapat nilai pretest, yaitu yang menunjukkan skor yang diperoleh pengguna pada tes awal sebelum memulai materi. Yang kedua, materi selesai, yaitu menampilkan jumlah materi yang telah dipelajari oleh pengguna. Yang ketiga, kuis dikerjakan, yaitu menunjukkan jumlah kuis yang sudah dikerjakan oleh pengguna. Yang keempat, yaitu progres total, yang berisi presentase progres keseluruhan berdasarkan pretest, materi kuis, dan evaluasi. Yang terakhir yaitu aktivitas terakhir yang memantau aktivitas pengguna. Selanjutnya halaman pretest. Halaman pretest berfungsi untuk mengukur kemampuan awal pengguna sebelum mempelajari materi sehingga sistem dapat mengetahui pemahaman dasar yang dimiliki pengguna. Halaman pretest digunakan untuk mengukur kemampuan awal pengguna sebelum mempelajari materi. Pada halaman ini, pengguna mengerjakan sejumlah soal pilihan ganda. Jika pengguna tidak mengerjakan pretest, maka pengguna tidak dapat mengakses halaman materi dan kuis. Setiap soal yang ditampilkan lengkap dengan pilihan jawaban. Pengguna memilih salah satu opsi jawaban A, B, C, atau D dengan mengklik kolom jawaban yang diinginkan. Jika jawaban benar, maka button berwarna hijau, sedangkan jika jawaban salah, button berwarna merah. Di bagian bawah terdapat button pembahasan. Setelah pengguna menjawab soal tersebut, maka akan langsung muncul pembahasan dari soal tersebut. Terdapat nilai soal benar yang telah dikerjakan. Setelah semua soal dikerjakan, pengguna dapat menekan tombol mulai membaca materi. Tombol ini membawa pengguna ke halaman materi. Yang selanjutnya yaitu halaman materi. Halaman materi berfungsi untuk memudahkan pengguna mempelajari konsep-konsep dasar hingga penerapan materi peluang dan pemilihan sampel. Sistem materi disusun secara sistematis, berisi konsep dan contoh untuk masing-masing submateri. Selanjutnya yaitu materi. Halaman materi berfungsi untuk memudahkan pengguna mempelajari konsep-konsep dasar hingga penerapan materi, peluang, dan pemilihan sampel. Sistem materi disusun secara sistematis yang berisi konsep dan contoh untuk masing-masing submateri. Terdapat daftar materi dan submateri. Daftar materi berisi judul materi, yang dalam judul materi tersebut terdapat beberapa submateri. Di submateri tersebut terdapat navigasi yang menuju ke detail materi. Kemudian terdapat status progres, yaitu persentase materi yang telah dibaca. Jika materi telah selesai dibaca sampai bawah, maka status progres akan berhenti menjadi selesai. Pada detail materi, terdapat materi dan rumus. Pada detail materi, di bagian bawah terdapat navigasi kuis, di mana navigasi tersebut akan menuju ke halaman kuis yang sesuai dengan materi yang telah dibaca.
Pada halaman kuis, pengguna akan diberikan kuis interaktif yang dirancang dengan konsep gamifikasi menggunakan spin wheel agar lebih menarik dan tidak monoton. Sistem akan menampilkan soal secara acak, memberikan penilaian instan, dan menampilkan pembahasan otomatis. Fitur kuis berfungsi untuk mengukur kemampuan pengguna setelah mempelajari materi dan memantau proses perkembangan hasil belajar pengguna. Setelah mengakses materi, pengguna akan diarahkan langsung menuju halaman kuis. Untuk memulai kuis, pengguna harus memencet tombol spin. Setelah memencet tombol spin, maka akan keluar soal dengan nomor acak dan pengguna harus memilih salah satu jawaban dan dari 4 pilihan jawaban yang tersedia, A, B, C, atau D. Jika pengguna menjawab dengan benar, maka akan muncul warna hijau. Sebaliknya, jika pengguna menjawab jawaban yang salah, maka akan muncul warna merah dan hati otomatis akan berkurang. Setelah menjawab soal, pembahasan otomatis akan muncul. Hal ini memudahkan siswa untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk mengerjakan soal selanjutnya, pengguna perlu memencet tombol selanjutnya dan mengklik tombol spin kembali. Ketika pengguna telah menyelesaikan 10 soal tersebut, pada halaman terakhir akan muncul tombol submit dan pengguna mengetahui nilai yang diperoleh. Kemudian pengguna dapat mengklik tombol kembali ke materi untuk dapat mengakses materi berikutnya. Baik, yang selanjutnya itu halaman evaluasi. Halaman evaluasi menyajikan rangkuman hasil belajar pengguna mulai dari pretest, perkembangan kuis, hingga status evaluasi setiap materi. Halaman ini memudahkan pemantauan perkembangan serta mengetahui materi mana yang sudah dikuasai atau perlu dipelajari kembali. Baik, di halaman evaluasi ini menampilkan nilai pretest. Nilai pretest ini diperoleh ketika pengguna mengerjakan soal-soal di awal untuk mengukur kemampuan pengguna tersebut. Yang mana setelah mengerjakan pretest tersebut akan muncul nilai dan dapat mengakses ke materi. Progres total ini diperoleh dari progres-progres materi yang telah dibaca dan kuis-kuis yang telah dikerjakan. Rata-rata kuis diperoleh dari pengerjaan kuis dari materi 1 hingga materi kelima. Grafik peningkatan nilai kuis ini yaitu nilai kuis yang diperoleh dari kuis 1, kuis 2, kuis 3, sampai kuis yang kelima. Progres pengerjaan kuis ini menunjukkan kuis mana saja yang telah dikerjakan. Misalnya 3/5 yaitu kuis 1, 2, dan 3 telah dikerjakan dari 5 kuis. Untuk detail evaluasi per materi menunjukkan materi dan nilai skor yang diperoleh serta statusnya. Misalnya pada dasar-dasar peluang memperoleh nilai 90 sehingga status yang diperoleh adalah sangat baik. Berikut merupakan hasil evaluasi pengguna terhadap website Brainroll dengan menggunakan Google Form dengan skala Likert 1-5 dengan 10 butir pertanyaan. Untuk klasifikasi skor yaitu 0-20% sangat kurang, 21% hingga 40 kurang, 41% hingga 60 cukup, 61% hingga 80% baik. Untuk yang terakhir 81% hingga 100% yaitu sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 10 pernyataan, diperoleh persentase penilaian berada pada rentang 71,25% hingga 82,5%. Mengacu pada kriteria penilaian, website Brainroll termasuk dalam kategori baik hingga sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa website layak digunakan sebagai media pembelajaran peluang dan pemilihan sampel bagi siswa kelas 9 SMP. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Brainroll adalah media pembelajaran berbasis web yang menggabungkan Intelligent Tutoring System dan Spin Wheel untuk materi peluang dan pemilihan sampel kelas 9 SMP. Dalam pengembangan sistem Brainroll menggunakan metode ADI, sehingga menghasilkan sistem pembelajaran yang terstruktur. Hasil evaluasi pengguna menunjukkan persentase penilaian 71,25% sampai 82,5% dengan kategori baik hingga sangat baik, yang menandakan sistem mudah digunakan, fitur berfungsi dengan baik, dan membantu pemahaman siswa. Brainroll berpotensi menjadi media pembelajaran inovatif untuk mendukung pembelajaran matematika di kelas maupun secara mandiri.